Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu nggih. Berdiri nggih. Walaupun misalnya usia yang jauh lebih muda daripada Bapak Ibu nggih. Jadi mohon maaf nggih yang berdiri pada nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ternyata masih ngantuk ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya selamat sore ya. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu sore ini? Keadaan keluarga di rumah gimana? Sehat. Anak-anak semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi bulan lalu kita sudah melakukan FDS ya, atau P2K2 ya. P2K2 yaitu peningkatan kemampuan kapasitas keluarga ya. Jadi Bapak Ibu hari ini, yaitu tepatnya sore hari, yaitu di rumahnya Bu Betty selaku tuan rumah, kita akan melanjutkan beberapa materi yang akan kita bahas pada sore hari ini ya. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah tentang bagaimana kita memulai dan mengembangkan usaha itu. Bagaimana akan kita lihat nanti beberapa media ajar kita atau media pembelajaran kita atau media FDS kita. Maaf, jadi saya terbiasa di ruangan kelas sehingga media aja gitu. Tapi ini adalah media FDS kita atau media pertemuan kelompok kita. Jadi sebenarnya ada film sebenarnya Bapak Ibu ya yang akan kita tayangkan, yaitu cerita tentang Ibu Lili dan keluarganya. Akan tetapi karena saya lupa bawa laptop ya, kemudian lupa juga bawa LCD, sehingga tidak apa-apa, buku pintar dibawa nih Bapak Ibu nih. Jadi sudah punya buku pintar nih. Jadi silahkan lihat halaman 66 di buku pintar nih Bapak Ibu nih. Silahkan lihat. Coba dipelajari tentang cerita Ibu Lili. Ibu Lili ya. Ibu Lili bagaimana dia memulai mengembangkan usaha, bagaimana dia melihat peluang-peluangnya seperti apa, kelemahannya seperti apa, dan seterusnya. Bagaimana, sudah dibaca Bapak Ibu buku pintarnya? Sudah. Sekarang yang coba ingin tanya kepada Bapak Ibu, kalau sudah baca jadi di buku pintar halaman 66 itu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan atau menjelaskan beberapa pelajaran atau apa yang bisa kita petik dari buku pintar tadi di halaman 66. Ada dari Bapak Ibu? Oke, siapa? Ya, siap. Ini Bapak Arman. Saya selalu ingat dengan Pak Arman ya, karena selalu smile orang, selalu tersenyum, sehingga memang keluarganya juga benar-benar bahagia. Jadi begitu, Mang ya. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran itu, Pak Mang? Jadi menurut saya pribadi melihat dari usaha yang dikembangkan oleh Ibu Lili tadi, usahanya menjual ikan segar. Karena mungkin kita lihat sendiri sekarang yang jualan ikan sangatlah banyak di pasar. Kemudian apakah peluang untuk menjual ikan itu besar di pasar karena melihat begitu banyaknya penjual-penjual ikan ini? Menurut saya pribadi sedikit sekali peluang yang dimiliki oleh Ibu Lili ini, kecuali bisa mengemas barang itu dengan sedemikian rupa sehingga bisa menarik pembeli atau peminat pembeli kepada jualannya ibu itu sendiri. Luar biasa, Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Jadi itu sudah disampaikan tadi tentang cerita Ibu Lili. Kemudian bagaimana kita mengambil pelajaran dari cerita Ibu Lili itu. Tadi sudah disampaikan ya, memang benar. Jadi salah satu problem dalam yang disampaikan Pak Arman tadi dalam cerita Ibu Lili itu adalah karena dia tidak melihat seperti apa kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman
dari usaha yang dikembangkannya oleh Bu Lili itu. Sehingga tadi sudah disampaikan bahwasanya dia mengembangkan usaha untuk menjual ikan segar. Jadi Bu Lili itu mengambil di nelayan kemudian dijual di pasar. Jadi beberapa catatan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Parman. Ternyata dalam menentukan usaha itu kita harus melihat ada 4 kekuatan atau 4 yang harus 4 poin yang bisa kita laksanakan untuk mencapai usaha yang benar-benar baik atau benar-benar bagus. Tentu kita lihat ya dari beberapa ini catatan-catatan terkait dengan usaha Bu Lili. Nah, tentunya dalam mengembangkan usaha itu tidak ada begitu ada ide kemudian kita langsung menjual gitu. Misalnya tadi Bu Lili. Jadi dalam kasus satu cerita Bu Lili ini dia dalam pikirannya menjual ikan kemudian langsung dilakukan. Nah, sebaiknya memang jangan begitu. Nah, mesti kita lihat ini seperti yang ada di depan Bapak Ibu ini coba perhatikan. Mestinya harus kita melihat beberapa poin ini, ada 4 poin ya. Dalam kita mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Jadi sebenarnya kalau ide tentang usaha itu banyak ya, akan tetapi kita harus melihat seperti apa yang benar-benar memiliki kekuatan peluang dan sebagainya. Yang pertama, poin yang pertama adalah kekuatan. Jadi apa saja kelebihan usaha kita dibandingkan usaha lain yang sejenis misalnya. Kalau tadi misalnya Bu Lili hanya menjual ikan mentahnya sama dengan usaha orang-orang lain gitu, usaha ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain, sehingga ya tidak bisa terjual gitu. Sehingga orang sudah dulu memiliki langganan, mereka belinya selain Bu Lili. Nah, jadi mesti kita melihat kalaupun misalnya kita jual ikan, jadi seperti apa, misalnya bisa kita olah ikan itu seperti apa, jadi agar berbeda dengan usaha orang lain gitu. Nah, itu yang menjadi kekuatan itu adalah apa saja yang dimiliki oleh kelebihan usaha kita, itu yang bisa kita kembangkan. Nah, jadi keterampilan memasak ikan, berlatih dan seterusnya. Kemudian kita harus melihat poin yang kedua itu adalah peluang. Bapak Ibu, ini sudah ngantuk kelihatannya. Halo. Hai. Hai. Oke, mantap. Nah, sekarang kita coba fokus ya. Kita kembali ke laptop. Nah, jadi peluang kita harus melihat apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Ya, misalnya ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang tetapi belum banyak menjual ikan matang di pasar. Artinya kalau banyak misalnya ibu-ibu atau pengusaha-pengusaha yang lain itu menjual mentahnya, bisa kita kemas misalnya, bisa kita masak dulu baru kita jual. Itu juga menjadi peluang usaha. Ya. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah kelemahan. Nah, jadi kelemahan usaha kita, gagasan gagasan usaha kita itu kelemahannya apa? Apa saja kurangannya? Misalnya masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Nah, ini juga menjadi poinnya yang harus kita pertimbangkan. Kemudian poin yang terakhir adalah ancaman. Ini analisis SWOT namanya ya. Nah, kemudian ada ancaman. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Jadi perlu juga kita melihat dampak negatif pengaruhnya. Misalnya ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur misalnya. Bisa jadi ketika kita jual kemudian orang lain mabuk ya, karena makan ikan yang kita jual itu juga jadi problem. Kemudian dan harga ikan naik selama ketersediaan terbatas itu dan seterusnya. Nah, jadi intinya begitu, Bapak Ibu, Nah, jadi mesti kita lihat dalam menentukan ide-ide usaha itu harus melihat 4 poin ini. Ada kekuatannya seperti apa, peluang usaha itu seperti apa, kelemahannya seperti apa, ancamannya seperti apa, gitu. Jadi itu Bapak Ibu, nah, sudah paham apa yang saya sampaikan tadi? Paham. Oke. Untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi sampai di rumah nanti silahkan coba catat-catat atau silahkan diskusi dengan anak, dengan suami, dengan istri, kira-kira usaha apa yang bisa dikembangkan di rumah.
Coba dilihat dari kekuatannya seperti apa, usaha itu peluangnya seperti apa, kelemahannya seperti apa, dan ancamannya seperti apa. Jadi dengan begitu kita akan melihat prioritasnya, mana kira-kira yang paling baik ya di antara yang baik gitu. Jadi sama kayak jodoh sebenarnya, mana yang paling baik di antara yang baik, begitu ya. Ya. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, sampai bulan depan kita akan ketemu lagi ya, untuk FDS ya. Terima kasih saya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.